Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Sulawesi Barat. Video ini kami buat untuk menuntaskan dan menyelesaikan tugas dalam mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diampu langsung oleh Bapak Andi Mitafarid, Pangdeleng SKM MKM. Saya Musdalifah selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kami. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang yang saling bekerja sama dalam menuntaskan dan menyelesaikan tugas kami. Dan untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kita beralih ke presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan. Saya adalah pemateri pertama. Saya akan membawakan materi yaitu tentang pengertian dan penyebab. Secara umum, kecelakaan kerja adalah kejadian atau insiden tidak terencana yang terjadi di tempat kerja. Dampaknya, karyawan tenaga kerja dapat menderita cedera, baik itu secara fisik maupun mental. Penyebab terjadinya kecelakaan di tempat kerja pun beragam, mulai dari faktor manusia, peralatan, material kerja, hingga faktor alam seperti bencana. Oleh karena itu, dibutuhkan SOP dan penggunaan alat pelindung diri atau APD sebagai bentuk tindak pencegahan. Selanjutnya, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan. Faktor resiko PAK antara lain golongan fisik, kimiawi, biologis, atau psikososial. Di tempat kerja, faktor tersebut di dalam lingkungan kerja merupakan penyebab yang pokok dan menentukan terjadinya penyakit akibat kerja. Faktor lain seperti kerentanan individual juga berperan dalam perkembangan penyakit di antar pekerja yang terpajang. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai tentang penyebab dan pengendalian kecelakaan kerja. Risiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi di proyek konstruksi. Kecelakaan kerja terjadi karena adanya proses interaksi antara manusia, alat material, dan lingkungan kerja. Pengendalian kecelakaan kerja yang efektif yang menggunakan alat pelindung diri, perancangan dan substitusi dengan pengetahuan penyebab kecelakaan kerja dan pengendalian kecelakaan kerja, maka kinerja proyek konstruksi meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hamidah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang golongan penyakit akibat kerja. Ada beberapa golongan penyakit akibat kerja. Yang pertama yaitu golongan fisik. Golongan fisik terdiri atas kebisingan. Kebisingan ini dapat mengakibatkan gangguan pada pendengaran sampai dengan non-include hearing loss. Yang kedua yaitu radiasi atau sinar radioaktif yang dapat mengakibatkan kelainan darah atau kulit. Yang ketiga, suhu udara yang tinggi. Suhu udara yang tinggi ini dapat mengakibatkan seseorang terkena penyakit heat stroke, heat cramp, dan hiperpiksia. Sedangkan suhu udara yang rendah dapat mengakibatkan seseorang terkena penyakit frostbite, transfot, dan hypodermia. Kedua, ada golongan kimia. Golongan kimia terdiri dari 3. Yang pertama yaitu debu. Debu yang dapat mengakibatkan seseorang terkena penyakit pneumokoniosis. Yang kedua yaitu uap. Uap yang dapat mengakibatkan seseorang terkena penyakit metal foam fever, dermatitis, dan keracunan. Dan yang ketiga yaitu gas yang dapat mengakibatkan seseorang keracunan. Yang ketiga adalah golongan fisiologis. Golongan fisiologis dapat disebabkan oleh kesalahan konstruksi, mesin, atau sikap badan yang kurang baik, atau salah cara melakukan suatu pekerjaan yang dapat mengakibatkan kelelahan fisik, bahkan lambat laun dapat menyebabkan perubahan fisik pada tubuh pekerja.
Dan yang terakhir adalah golongan mental. Golongan mental ini dapat disebabkan oleh hubungan kerja yang tidak baik atau kurang baik, atau keadaan pekerja yang monoton yang menyebabkan kebosanan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuda. Selanjutnya materi klasifikasi dan contoh kecelakaan kerja. Klasifikasi dan contoh kecelakaan kerja menurut contoh insiden kecelakaan saat bekerja dapat diuraikan berdasarkan klasifikasi berikut. Menurut jenis pekerjaan, di bawah ini merupakan poin-poin yang termasuk dalam klasifikasi kecelakaan kerja. Menurut jenis pekerjaan, yang pertama yaitu terjatuh, yang kedua tertimpa benda yang jatuh, ketiga tertumbuk karena benda atau peralatan kerja, keempat terjatuh pada benda atau peralatan kerja, kelima gerakan aktivitas yang melebihi kemampuan bekerja dan kembali menekan listrik hingga menimbulkan cedera, yang keenam yaitu terpapar sinar ekstrim, ketujuh tersengat arus listrik, dan yang terakhir mengalami kontak dengan bahan berbahaya. Langsung saja saya akan membacakan materi saya, yaitu poin-poin klasifikasi kecelakaan kerja. Di bawah ini merupakan poin-poin yang termasuk dalam klasifikasi kecelakaan kerja menurut penyebabnya, yaitu kecelakaan akibat mesin atau alat kerja, kedua kecelakaan akibat alat pengangkut atau kendaraan, ketiga kecelakaan akibat kondisi lingkungan kerja yang tidak ideal, yang keempat kecelakaan akibat bahan zat dan berbahaya, dan yang kelima kecelakaan akibat instalasi listrik, dan yang terakhir yaitu menurut kelainan atau sifat luka. Lanjut, di bawah ini merupakan poin-poin yang termasuk dalam klasifikasi kecelakaan kerja saat bekerja menurut kelainan atau sifat luka. Yang pertama patah tulang, kedua dislokasi atau keseleo, ketiga ragangan otot, keempat memar, kelima amputasi, ke-6 luka luar atau luka di permukaan, 7 luka bakar, 8 keracunan, 9 mati lemas, 10 bekas sangatan arus listrik, dan yang terakhir yaitu 11 bekas paparan radiasi.